Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 submateri wilayah NKRI. Berdirinya sebuah negara ditandai dengan adanya wilayah sebagai syarat utama. Wilayah yang dimaksud meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Seperti negara yang lainnya, negara Indonesia juga mempunyai ketiga unsur tersebut. Sebelum kita membahas wilayah Indonesia lebih dalam lagi, kita perlu mengetahui letak Indonesia. Letak Indonesia secara astronomis terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia itu adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, namun semuanya itu terkait dalam kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km persegi. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah batas-batas yang ada di wilayah negara Indonesia. Batas-batas di wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batas daratan, batas lautan, serta batas udara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah batas daratan. Batas daratan adalah batas negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah yang lainnya. Batas darat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu batas alami dan batas buatan. Seperti contoh, gambar yang di samping itu adalah batas nyata atau batas daratan Indonesia dengan Malaysia. Nah, seperti gambar berikut, ini adalah contoh dari batas alami. Gambar yang sebelah kiri itu adalah batas sungai yang memisahkan antara negara Argentina, Brazil, dan Paraguay. Sedangkan gambar yang di samping kanan itu adalah batas alami yang berupa hutan yang memisahkan negara Haiti dan Dominican Republic atau Republik Dominika. Batas yang kita bahas selanjutnya adalah batas buatan. Batas buatan adalah batas yang secara sengaja dibentuk untuk memberikan tanda batas administrasi suatu wilayah. Contoh dari batas buatan adalah papan nama, tali, pagar besi, patok, tembok, dan yang lainnya. Batas yang selanjutnya adalah batas laut. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, pembagian wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 3 macam, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, serta zona ekonomi eksklusif atau biasa disebut dengan ZEE. Zona laut teritorial. Batas dari zona laut teritorial itu adalah kurang dari 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Di dalam zona ini,
batas kedaulatannya penuh atas udara, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Batas teritorial ini langsung berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Selain itu, luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km persegi. Yang kedua adalah zona landas kontinen. Batas dari zona landas kontinen itu maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pulau, berupa dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya di luar laut teritorial. Hak yang ada di zona landas kontinen itu hak untuk berdaulat, eksploitasi, dan eksplorasi sumber kekayaan mineral. Kapal asing bebas lewat, tapi pemanfaatan landas kontinen sesuai izin Indonesia. Kontinen ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Luas landas kontinen Indonesia sendiri adalah 2.749.001 km persegi. Zona yang terakhir atau zona yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif yang biasanya disebut dengan ZEE. Batas ZEE itu maksimal adalah 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Di dalam zona ini, hak berdaulat itu untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan. Selanjutnya, kapal asing itu boleh lewat, tapi pemanfaatan sesuai izin Indonesia. Batas terakhir yang akan kita bahas adalah batas udara. Batas yang paling sulit untuk ditentukan, sehingga banyak yang melanggar batas udara ini. Batas udara dibagi menjadi dua, yaitu batas horizontal dan batas vertikal. Batas udara vertikal Indonesia adalah area yang setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama persis dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km persegi. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.